Jadi CX-60 itu mobil yang sangat gua suka sekali ya, karena di era elektrifikasi semuanya menjadi seperti itu arahnya. Tiba-tiba Mazda bikin mobil dengan platform baru ya, platformnya RWD longitudinal dan mesin baru 3300 cc inline six. Wow, itu keren banget ya. Tapi ya beberapa tahun kemudian ya CX-60 itu nggak sendirian. Tiba-tiba banyak kembaran-kembarannya. Nggak cuma satu, jadi di sebelah gua ini ada CX-80, tapi juga ada CX-70 dan CX-90 di Amerika. Tapi untuk yang pasar Indonesia dan beberapa negara lainnya dibagi jadi CX-60 sama CX-80 ini. Dan CX-80 ini lebih panjang, 250 mm atau 25 cm, wheelbase-nya sama, dan dia six seater. Jadi 6 penumpang, ada baris ketiganya dan baris keduanya itu jadi captain seat. Nah, ditambah lagi mesinnya dia beda. Sekarang pakai mesin 2500 cc tapi dengan motor listrik yang besar dan baterai hampir 18 kWh. Jadi, dia bisa dicolokin listrik nih ya. Ini beda sama CX-60 nih. Nih, bisa dicolokin listrik, CCS juga, dan sudah support fast charging. Nah, jadi kalau misalkan kita mau pakai mobil ini mode full listrik tanpa mesin sama sekali, bisa. Jaraknya 60 km berdasarkan WLTP. Jadi kalau di convert ke NEDC ya, seperti mobil-mobil Tiongkok sekarang kan banyak kalau mobil listrik range-nya pakai NEDC, nggak mau dia pakai WLTP. Karena kalau pakai WLTP kelihatannya jadi kecil. Mungkin sekitar 80 atau hampir 80 km kalau menurut NEDC-nya. Ya, secara desain nggak terlalu berbeda ya, cuma sama seperti Mazda CX-60, ada Kuro, ada Elite, dan ini kebetulan yang Elite. Kalau yang Kuro itu grillnya hitam, perintilannya hitam. Kita buka mesinnya dulu. Ini dia mesinnya, 2500 cc. Kalau kemarin CX-60 padat banget kan, karena 3300. Yang sekarang nggak begitu padat, tapi kelihatannya panjang. Padahal kalau kita buka, nggak sepanjang itu. Nah, mesinnya dia pendek. Dan kalau kita lihat ya, Mazda itu masih mempertahankan idealismenya. Meskipun dia 4 silinder doang ya, tetap loh mesinnya dimundurin ke belakang. Jadi di bagian sininya itu kelihatan kosong, biar mendapatkan distribusi bobot yang sempurna. Karena lihat nih, gue seneng banget nih, mobil zaman sekarang itu biasanya bannya itu ditarik ke belakang ya, terus moncongnya itu panjang banget. Ini enggak, dia kayak mobil Eropa justru, kayak sedan-sedan Eropa. Depannya pendek, tapi dari sini ke sini itu panjang. Dan kemarin ya, waktu gua di IMS, Mazda sama Jetour itu kan sebelahan belakang-belakangan. Gua nanya sama sales, ini Jetour sekarang masuk ke Eurocars ya? Katanya iya. Ternyata setelah videonya tayang, ada yang bilang, enggak, bukan Jetour, Eurocars, Mazda, ya Mazda aja gitu. Dia nggak gabung sama Jetour. Jadi itu informasi yang salah, gue minta maaf sebelumnya. Antara Eurocars dan Jetour itu tidak ada hubungan. Dan kalau kita lihat lagi ya, kita lihat ke bawah. Nah, dia ada drive shaft-nya buat bagian depan. Jadi dia sudah menggunakan penggerak all-wheel drive. Jadi biasanya mobil AWD itu yang kita sering temuin itu kan mesinnya transversal, ke samping gitu ya. Tapi kalau ini dibikin longitudinal, ke belakang ya, ada gardannya belakang, depannya ada drive shaft-nya, all-wheel drive, dan tenaga mesinnya itu nggak gede, nggak nyampe 200 HP karena 2500 cc biasa ya. Tapi dia punya motor listrik yang tenaganya gede juga, hampir sama kayak mesinnya. Tenaga motor listrik ya 175 PS, mesin bensinnya 191 PS, dan torsinya itu juga mirip-mirip 270 dan 260 Nm antara mesin bensin dan listriknya. Dan kemarin gue bilang di CX-60 mesinnya kan cepat banget mati ya, karena dia mild hybrid kan, dan sengaja dibikin seperti itu karena mesin 3300 cc itu kan besar ya, jadi untuk menghemat bahan bakar ya mild hybrid itu cukup agresif. Nah, karena dia sering mati mesinnya dan kompresornya itu masih gabung sama mesin, alhasil kalau mesinnya lagi mati, rasa mobilnya tuh langsung panas tuh AC tuh, jadi angin doang. Nah, yang sekarang sudah pakai kompresor AC elektrik, jadi ketika mesin mati, kompresor AC-nya tetap kerja. Nah, yang ini beda gitu, karena namanya juga hybrid ya, plug-in hybrid lagi. Pasti mesinnya bakalan lebih sering mati ya, dan bahan bakarnya pasti lebih efisien.
Hari ini kita sama lagi kayak waktu nyobain CX-60, kita mau ke Kuto Arjo, ya, ke Sumber Alam. Cuma besok kita mau ke Magelang. Hari ini kita coba jalan mobil dengan kondisi baterai kosong. Besok kita mau coba baterai penuh, kita jalan sampai habis. Kira-kira dapat berapa kilo sih? Nah, yuk kita jalan, tapi sebelum gue pengen liatin belakangnya dulu. Nah, seperti ini dia bentuk belakangnya. Agak sedikit berbeda. Dan kalau kita buka, CX-80 AWD e-Skyactiv PHEV. Wah, ada tasnya Arkan nih. Nah, ini dapat colokan listriknya, ya. Dan kita dapat bagasi belakang memang nggak terlalu besar ya. Cuma segini aja, tapi kita dapat di bawah lagi ada tempat penyimpanan, sama ada separatornya, ya, tonneau covernya. Dan lucu nih, dia penempatannya dibikin miring tapi rapi. Oh, ini bagian sininya juga lega ya. Dan dia tuh nggak ada ban serep, jadi dia dapat air kompresor dan tire repairment kitnya sama liquidnya ya. Kemudian kalau kita mau bikin lipat rata lantai juga bisa. Kita tarik seperti ini, turunin ke bawah. Nah, dia langsung rata lantai. Baku baris ketiga juga dapat AC di sebelah kiri kanan. Ini kayak AC-nya buat ke kaki gitu ya, sama ada USB charger. Kita naikin lagi. Kita coba bangku baris terakhirnya gimana. Jadi dia tuh sebenarnya sudah elektrik dia. Tapi kalau sempit. Wah, nggak muat. Kayaknya emang kalau dibentokin banget nggak muat. Kan? Tolongin majuin dong. Coba kira-kira seberapa ya? Segini nih. Nah, coba lu duduk, muat nggak segitu? Ini masih muat orang nih. Oh, masih muat ya. Jadi emang harus berkeadilan. Depannya harus maju dikit. Benar. Belakangnya baru dapat space. Dan ini space-nya lumayan sih kalau segini ya. Oke. Nah, ini bener nih. Beberapa mobil Eropa, dia recline-nya sudah elektrik. Sliding-nya juga ada elektrik. Tapi pas kita geser itu lama net nunggu elektriknya dulu. Nah, ini langsung cepet ya. Dan kalau misalkan kita nyender, ini headroom cuma dikit ya untuk gue tinggi 170 cm. Sama liner atasnya ini, dia warnanya putih ya. Gue sih suka dalamnya ini warna putih ini tuh bikin rasanya lega di dalam. Nah, sekarang di bagian tengahnya, kursinya ini jadi lebih enak karena di CX-60 yang gue bilang dia agak tetap sedikit tegak ya dibandingkan yang CX-80 ini. Nah, CX-80 ini bisa diatur recline-nya dan untuk paling belakangnya ini lumayan recline-nya. Kalau kita majuin lagi, dia bisa mundur lagi ya? Oh enggak, udah cuma segini aja. Ya. Ini ada armrest, tapi armrestnya ini paten ya, jadi nggak bisa dibikin bangku, nggak bisa dinaikin ke atas. Begini aja, cup holder 2. Ada box buat naruh-naruh barang, tapi nggak ada colokan USB di sini ya. Colokan USB-nya ada di depan sini ya. Sama kita dapat pendingin dan pemanas kursi. Termasuk juga buat kontrol AC-nya. Kemudian di bawah sini, nah ada tempat penyimpanan lagi. Ya seperti biasa mobil mewah pastinya sudah di cover oleh velvet ya. Jadi kalau naruh-naruh barang itu nggak berisik. Nah, kita dapat grey sama door trimnya seperti biasa khas Mazda. Bagus, gue suka sama desain sama pas dipegang tuh touch and feel-nya enak. Ya wes, kita let's go, jalan yuk. Oke, sekarang kita di jalan ya. Jadi tadi gue pikir ini udah bener-bener habis, ternyata masih ada sisa range listriknya tuh 3 km. Jadi nanti range listriknya 0 km baru kita reset lagi ya. Jadi di sini itu kita dapat 3,5 km per kilowatt hour. Itu baru kita reset tapi bentar doang gitu. Nunggu dia sampai bener-bener habis. Tinggal 2 km lagi nih range EV-nya. Ya, habis itu baru kita reset. Jadi kita tahu kalau dalam mode hybrid biasa, apakah mobil ini tetap irit? Karena ini mobil ya, tentunya nggak bisa seirit mobil hybrid biasa seharusnya. Kecuali emang baterainya ada isinya. Dan ini kita sisa 2 km lagi ya, itu masih bisa EV mode. Dari tadi EV mode, tapi ungu-ungunya ini nih kalau kita lihat, dia makin lama makin turun. Jadi kalau misalkan dia kan nggak ada RPM-nya, tulisannya cuma charge sama power. Kalau dia semakin habis, dia EV only-nya tuh lama-lama semakin pelan yang keluar dayanya. Terus gimana rasanya mobil ini? Sambil kita ngabisin baterai, kita omongin dulu ya. Rasanya sebenarnya jujur ngomong sama aja sama CX-60 ya. Bantingannya ya, dia kalau kena bantingan mikro itu agak keras, tapi kalau kena jalan main itu enak. Di tol tuh enak, tapi kalau kita lewat jalan yang duduk-duduk gitu, terasa tuh bantingannya mikronya gitu. Terus posisi duduknya juga the best ya. Gue suka
Dia ngelihat depannya, pilarnya tarik ke belakang, kecil pula ya. Spionnya juga ditarik mundur, pakai tiang ditaruh sini. Pas lah. Cuma memang kursinya itu terasa keras. Sama seperti CX-60. Jadi kalau misalkan kursinya bisa dibikin lebih empuk, terutama bagian headrestnya, ini pasti lebih enak lagi. Terus buat ngatur setir juga udah pakai elektrik ya. Interiornya premium sekali ya. Cuma dia belum bisa touchscreen ya, dan kalau mau dibikin touchscreen juga jauh banget layarnya, ini kita mesti maju badannya. Tapi di luar itu gue suka sama Mazda itu mempertahankan tombol-tombol, dan nggak cuma sekedar tombol yang banyak dan ada gitu, jadi kita nggak perlu masuk ke menu-menu lagi gitu ya. Tombolnya juga dipegang semuanya satisfying, mulai dari tombol setir ya, tombol power window, tombol di bagian kanan sini, kiri sini, semuanya dipegang tuh rasanya premium. Begitu pula dengan interiornya juga mewah sekali. Gue suka sama fit and finishingnya bagus ya. Seperti yang gue bilang, Mazda CX-60 ke atas itu ya, itu sebenarnya kelasnya itu Lexus. Kelasnya itu Acura, Infiniti, bukan kelasnya Toyota, Mitsubishi, Honda, dan lain-lain. Dia emang dibikin lebih premium, tapi dia tetap pakai nama Mazda. Nggak diganti pakai nama yang premium lagi gitu. Dan emang bagus sih mobil. Ya, sekarang tinggal 1 km lagi. Dan hal-hal baik yang ada di CX-60 itu masih ada juga. Kayak misalkan face recognition-nya itu ada. Jadi kalau misalkan kita ganti driver gitu ya, dia bakal lihat muka kita. Kalau misalkan dia udah ngenalin muka kita, dia akan ngikutin settingan yang kita pakai sebelumnya. Mulai dari settingan kursi, spion, head unit, dan kawan-kawan juga sama. EV mode cancel. Oke, ya sekarang kita reset dulu. Sekarang kita reset dulu, infonya kita pencet lama. Sudah jadi 0. Dan kita sekarang mau jalan mode biasa aja. Oke, lanjut ngomongin berkendaranya. Handlingnya superb sekali. Nggak terasa ada perbedaan yang signifikan. Tetap enak handlingnya. Dan juga power delivery-nya itu enak juga. Tapi kita nggak mendapatkan suara seperti BMW M3 M4 yang ada di CX-60. CX-60 tuh suara mesinnya tuh asik banget ya, ngegerung gitu kan. Sekarang sengaja dibikin agak masuk suara mesinnya. Padahal suara kanan kiri kolong itu semuanya kedap, tapi suara mesin tuh sengaja dimasukin. Nah, di mobil ini kita nggak nemuin sensasi itu lagi. Jadi emang CX-60 itu emang buat purist. Cuma ya, kalian yang udah beli CX-60 misalkan tanpa diskon gitu kan, pertama kali keluar kan 1 miliar 188 juta. Yang ini 1 miliar 199 apa kalau nggak salah. Beda 11 juta ya. Beda 11 juta, dapat plug-in hybrid, dapat AWD, emang mesinnya bukan 3.300. Dan kenapa bisa murah juga? Karena pajak di Indonesia itu sekarang sudah menggunakan basisnya itu emisi. Jadi semakin rendah emisinya, itu semakin kecil pajak yang dikenakan. Apalagi ini PHEV, itu dia lebih murah dibandingkan dengan hybrid pajaknya. Karena gini, kenyataannya di real life itu kita pergi itu, kita tuh ternyata nggak sejauh itu perginya, pulang pergi gitu. Kan kayak mobil ini 60 kilo sekali ngecas ya. Ya anggaplah 70 lah, karena kan WLTP ya, bukan NEDC ya. Kenyataannya kita sehari itu nggak bakal sampai 70 km, jarang sekali, kecuali kalian rumahnya di Cikarang, kerjanya di Jakarta gitu, PP bisa 60 km lebih. Dan ketika kita pakai colokannya, kita tiap malam nyolok listrik, itu bisa dikatakan hampir sama sekali mesin bensinnya nggak kepake. Jadi bener-bener sebulan sekali kali ngisi bensinnya. Apalagi ketika listriknya habis juga, mesin bensinnya pun juga irit karena dia menjadi mesin hybrid, bukan mesin biasa gitu. Jadi the best lah mobil PHEV itu kalau sebagai user gitu ya, itu enak banget sih. Dan harganya menurut gue make sense ya, meskipun membuat kecewa yang beli CX-60, tapi CX-80 dengan harga segini ini worth it banget. Karena gini, mobil Jepang PHEV itu mahal-mahal loh. Outlander PHEV 1,3 miliar ya kalau nggak salah ya. Terus Toyota RAV4 1,1 sekian, 1,1 miliar. Dan gue yakin enak ini kemana-mana dibandingkan dengan Toyota RAV4. Terus ada lagi Lexus yang PHEV itu RX ya, RX 350H+. Itu juga saya mobil ini, tapi kan harganya jauh. Kalau untuk empuk ya, mungkin lebih empuk si Lexus ya.
Dan audio mungkin lebih bagus Lexus. Ini Bose, udah bagus juga Bose-nya, cuma Mark Levinson itu beda kelas lah. Untuk driving dynamics, kemewahan, entah kenapa gue lebih suka ini dibandingkan dengan Lexus ya. Apalagi pas buka pintu pakai pencet tombol gitu, rasanya kurang aja gitu. Enakan pakai gue emang orangnya manualan banget ya. Tapi ini mobil eksepsional sih. Harga segini ya, kalau kita kasih logo Mercedes-Benz itu, wah ini pasti kacang goreng. Kapan lagi bisa dapat Mercedes-Benz kualitas kayak begini, PHEV lagi, harga 1,2 M. Cuma karena Mazda gitu ya, Mazda sebenarnya udah naik kelas banget. Even kita nyobain Mazda 2, Mazda CX-5, Mazda 3, pas masuk interiornya, nyobain driving dynamics-nya, emang kelasnya di atas brand-brand Jepang lainnya gitu ya. Emang di atas gitu ya. Cuma tetap aja perceived value-nya masih butuh waktu untuk mendapatkan kesetaraan dengan Lexus dan kawan-kawan. Tapi kalau secara produknya udah setara, yakin gue setara banget. Jadi ternyata setelah kemarin kita nyampe di rumah, pulang pergi Purworejo, habis kan baterainya kan, kita dapat sekitar 12 km per liter. Nggak terlalu irit ya, tapi dibandingkan sama 3300 cc, kurang lebih, ya lebih irit sedikit lah. Jadi kalau misalkan kalian pengen keluar kota, kalau bisa jangan langsung masuk ke EV mode. Pakai normal aja, nanti dia bisa ngebalance antara penggunaan baterai sama penggunaan mesin bensinnya. Harusnya bisa, karena waktu gue terima dari Mazda gitu ya, dalam keadaan baterai yang tinggal 1/4 kurang, itu kita dapat di 1:25, tapi sayang nggak di foto ya. Nah sekarang kita copot aja. Ternyata udah dicopot ya. Jadi enaknya kita punya chargeran di rumah itu, naik PHEV sampai rumah langsung ngecas. Tapi ini chargernya Hyundai sih. Kalau beli mobil ini langsung dapat wall chargernya di rumah. Oke, yuk kita jalan aja sekarang. Sekarang kita pakai EV mode-nya. Nih ya, kita dapat 12,1. Terus sekarang penuh, bensinnya tinggal separuh. Nah, sekarang kita mau masuk ke EV mode. EV! Yeay! Jadi nanti kita sampai habis. Estimasinya sih 55 kilo ya, tapi nggak tahu nanti pas kita jalan gimana. Kalau kita pakai mode full EV, itu suaranya langsung jadi hening sekali ya. Sama sekali nggak ada suara mesinnya nyala. Paling kalau kita baru jalan ada suara nging gitu doang sih, motor listriknya bekerja ya. Dan ingat mobil ini all wheel drive, jadi 4 buah rodanya itu bekerja semua. Nggak cuma depan doang atau belakang doang. Dan ketika di malam hari ya, gue seneng banget sama itu tuh, head-up display-nya. Itu bagus sekali ya, informasinya itu kalau misalkan lagi jalan biasa tuh cuma itu doang tuh 18 km per jam, tapi pas kita pencet cruise controlnya dia langsung berubah. Nah, ada garis jalannya sama ada kecepatan buat cruise control berapa, termasuk juga di speedometernya juga berubah. Dan sama halnya seperti Mazda CX-60 yang kemarin kita pinjem ya, speedometernya itu cuma punya 2 mode doang ya, mode seperti ini dan mode yang pakai dial, ada 3 dial gitu ya. Tapi yang sebelah kirinya beda, kanannya juga beda. Nah, tapi gue yang suka dari Mazda itu, yang mobil sekarang kan, wah dibikin displaynya rame, bisa banyak settingan segala macem. Dia nggak cuma gini-gini aja, tapi elegan. Desainnya elegan, nggak banyak macem, tapi dilihatnya enak. Dan menu-menu di sini itu semuanya sama seperti CX-60, kecuali dia ada EV settingsnya. Kalau dipencet seperti ini ya, dia ada charging schedule, climate control timernya, charge limit for AC chargingnya, charger connector locknya, regenerative braking levelnya ini kita pakai yang high ya. Ada EV priority modenya, jadi pas kita jalan normal dia akan mengutamakan EV-nya dan driving charge target. Udah itu aja. Sisanya sih semuanya kurang lebih mirip-mirip sama kayak CX-60 dan dia tetap punya ini ya, ada fingerprint sensor. Jadi kalau nggak kelihatan mukanya gitu ya pakai kacamata bisa pakai fingerprint sensornya. Sisanya ini mobil, sebenarnya kalau bisa gue bilang ya, ini mobil buat gue tuh udah tick all the boxes buat jadi mobil luxury yang punya brand nama lain gitu. Misalkan Mazda mau hidupin lagi F ini ya, divisi mobil mewahnya Mazda, itu bisa banget di mobil ini karena feeling premium itu dapat banget, setirnya, terus juga interiornya, eksteriornya, performance-nya juga dia sedikit lebih kencang dibandingkan dengan yang 3300 cc mild hybrid. Oke, sekarang kita udah masuk tol ya, dan kita pengen tahu beberapa mobil PHEV itu kalau di atas kecepatan tertentu dia itu langsung pindah dari listrik ke bensin secara otomatis. Kayak misalkan di mobil gue yang lama, Mitsubishi Outlander PHEV ya,
Jadi kalau misalkan di atas 80 atau sampai 100 km per jam, mesin bensin itu nyala, tapi jadi genset kayak itu Nissan e-Power. Karena baterainya itu nggak sanggup untuk memutar si si dinamonya kalau lebih dari 80. Jadi harus pakai bantuan dari mesin bensin. Nah, ketika di atas 100 baru mesin bensinnya bekerja jadi penggerak, bukan jadi ngecas, bukan ngasih daya tambahan, bukan jadi generator. Nah, ini di mobil ini tuh ada ungu-ungunya ini loh. Jadi kalau kita injek gas lebih dalam, ya kalau kita lebih dari ungu-ungu itu ya, mesin bensinnya akan nyala. Nah, sekarang kita jalan 70, kita mau naikin kecepatan secara gradual, pelan-pelan, karena kita nggak pengen lebih dari ungunya itu ya. Gue pengen tahu sampai kecepatan berapa si mesin bensinnya nyala. Oke, sekarang 79, 81, 82. Masih kita tambah terus. 85. Ini mesin bensinnya masih belum nyala ya. Ini bisa kita lihat di sini. Information. Ini ada nih. 89. Oke, lanjut 90. Tapi yang ungunya tuh makin turun makin lama ya. Kemudian EV distance-nya ada 14,6 dari tadi kita jalan berangkat ya. 100 masih pakai motor listrik, belum nyala mesin bensinnya. 102, 103, 104, 105, 106, 8, 109, 110 masih pakai EV mode ya. Belum nyala. Nice. 112. Tapi 112 itu udah mulai naiknya banyak ya. Udah kayaknya cukup deh sampai segitu. Kayaknya sampai 120 juga masih bisa sih pakai EV mode. Cuma nanti kita kan lagi ngukur ya seberapa jauh, kan klaimnya 60 km berdasarkan WLTP. Kalau misalkan kita pakai sehari-hari, dapat nggak tuh 60? Karena kalau pakai si Outlander itu dari klaimnya 48, dapatnya paling cuma 42, 38, nggak nyampe 48 sih, belum pernah coba sampai segitu ya. Belum pernah dapat gua. Tapi kalau menurut WLTP harusnya dapat. Kita coba cek aja. Jadi ternyata PHEV-nya ini benar-benar bisa EV mode-nya lebih dari 100 ya. Dan yang bikin senyum lagi adalah ya, ini mobil dibandingkan dengan CX-60 3300 cc inline 6, itu kan menurut gua udah lumayan banget, udah kenceng lah. 0-100-nya 7,4 detik. Kita bisa dapetin di angka 6,8. Artinya lebih kencang 0,6 detik dibandingkan yang 3300. Tapi tetap sih feelingnya beda sih, accelerationnya, terutama suara mesin yang 3300 cc itu kalau digas tuh aduh enak banget suaranya deh. Jadi yang ini tuh lebih kayak everyday car. Kalau CX-60 yang 3300 itu lebih kayak mobil hobi yang kalau kita mau keluar kota, yang kalau kita mau pakai SUV tapi pengen dapat mobil yang rasanya kayak sports car. Nah, itu dia mobilnya. 59,6. 59,9. 60 km. Yes, jadi 60 km sudah kita tempuh dengan EV mode, di mana baterainya masih ada sisa sedikit dan range-nya itu masih ada 4 km lagi. Ya. Dan seperti yang gue bilang, kalau klaimnya itu WLTP biasanya achieve. Tapi kalau NEDC biasanya nggak nyampe tuh. Kalau misalkan WLTP-nya 60, NEDC-nya mungkin sekitar 80 kan gue bilang kan. Kalau 80 kayaknya nggak nyampe. Tapi ya itu, beda standar ya, beda hasil. Makanya kalau mobil listrik kalian mau beli, lihat itu klaimnya WLTP atau NEDC. Jarang-jarang ada pabrikan yang bisa ngasih 2 klaim sekaligus. Biasanya Chery itu yang ngasih, yang lainnya gue belum nemu. Jadi kalau kita lihat lebih detail lagi ya, dia tuh konsumsi listriknya itu sekitar 4,7 km per kilowatt hour. Sebenarnya untuk sebuah mobil listrik itu nggak irit ya. Kenapa? Ya kalian bisa lihat sendiri mobilnya besar ya. Dan gendong mesin juga, nggak cuma gendong baterai sama gendong motor listrik, dia juga perlu gendong baterai. Jadi untuk dapat 4,7 km per kilowatt hour menurut gua oke lah. Bukan yang wah, tapi yang jelek juga enggak sih. Nah sebagai perbandingan juga, gue biasanya kalau bawa Ioniq 5 itu dapatnya sekitar ya 6,2, 6,5 km per kilowatt hour. Nah ini pas banget kita keluar tol ya. Masih EV mode, gue pengen tahu sampai kilometer berapa.
dia nyala. Kita cek di menu sebelumnya ya. Nah, high voltage battery monitor 5% lagi. Total range-nya 320 kilo. Enggak. EV range-nya 3 km lagi. Ini estimasi kalau kita pakai charger rumah tuh sekitar 2 jam 10 menit. Ya, karena baterainya kecil. Ya, baterainya kurang lebih kayak Wuling REV yang short range lah. Dan makin lama tuh ya, semakin baterainya mau habis, ungu-ungunya itu semakin ke kiri. Ya, tadinya tuh ada di ya sekitar 3/4, sekarang tinggal 1/4 lebih dikit lah. Ini kalau menurut range tinggal sekilo lagi ya, jadi 65,3 km. Masih pakai EV mode. Kemarin gue waktu coba bawa jalan, habis itu tiba-tiba dari EV ada peringatannya, udah nggak bisa pakai EV mode lagi, dia ubah ke normal. Coba, ini detik-detik dia pindah. Tapi di sini tuh udah kelihatan habis, di sininya masih ada kayak sedikit ya. Agak beda nih pembacaannya antara speedometer sama yang tengah. Oh, habis yang di sini nih. Akhirnya habis juga, tapi masih ada 1 kilo ya. Coba kita lihat. Pokoknya kalau mesinnya sudah nyala dan ada warning, berarti baterainya sudah habis total. Tapi sebenarnya nggak habis total juga, dia tuh masih ada sedikit ya. Karena untuk ngebikin baterai awet itu ngecas nggak bisa sampai full banget, habis juga nggak bisa habis banget. Wah, udah strip. Nah, EV mode cancel, jadi kita dapat 65,3 km ya. EV mode cancel tapi mesinnya masih belum nyala tuh sebenarnya. Lihat deh. Mesinnya masih belum nyala. 65,4. Regen energinya 1,2 loh. Artinya hampir kalau dia 17 kWh ya sekitar 7-8% lah regennya itu. Mantap ya. Tuh, masih pakai EV. Tapi ini tulisannya EV nih, yang ungu-ungunya hilang. Ini masih pakai EV loh. Belum nyala mesin bensin ya. Nah, akhirnya sudah nyala, 65,6 kita dapatnya. Oke banget loh, 65 km EV only. Bayangin kalian sehari gitu ya, coba dicek deh. Jarak ke kantor kalian berapa? Cukup nggak pakai Mazda CX-80 PHEV? Udah naik mobil PHEV, udah males naik mobil lain deh, asli. Di rumah satu mobilnya udah cukup gitu. Mau keluar kota bisa, langsung. Misalkan lagi di rumah tiba-tiba kita besok harus ke Semarang atau kita lupa ngecas, bisa langsung gas. Enak banget emang. Jadi setelah kita nyobain Mazda CX-80 PHEV, gue tuh senang banget sama yang 3300 cc inline 6 ya. Tapi buat teman-teman yang pengen tambah bangku baris belakang, terus juga irit dan bisa dipakai harian sebagai mobil listrik, ini mobil solid banget. Dan antara yang inline 6 sama ini harganya cuma beda berapa belas juta ya. Ya 1,2 M lah dari 1199 ya. Ini mobil worth it banget ya. Ya bayangin yang 3300 cc Max Hybrid aja udah gue bilang itu sangat worth it. Tambah lagi, mobil ini harganya nggak jauh beda sama yang 3300 bungkus sih. Itu mungkin video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe buat teman-teman yang udah bantu nge-report komen judi online. Gue ucapin terima kasih. Bye-bye.